Baik. Silakan klik ya. Saya baru rekam. Jadi, pertama adalah personal branding. Satu, ilmu, bagi pengalaman. Yang ketiga apa? Personal. Ya, personalnya. Personal lah dari diri kita. Pengalaman bisa dari orang lain. Ilmu bisa dari orang lain. Kalau personal creativity adalah dari kemasan kita. Bukan berarti kita bikin ayat-ayat baru kemasan, tidak. Kita punya pola pikir sendiri. Itu dasar yang harus kita sampaikan. Maka kalau orang sedang meng-create personalnya, insya Allah dia akan lebih percaya diri sama siapapun berinteraksi. Yakin itu. Kalau itu kita lakukan, yakin sama siapapun enjoy ngobrol sama siapapun. Makanya kalau bunda-bunda di sini yang masih menjadi pendiam, berarti ketahuan jarang baca buku, jarang share pengalaman, dan jarang untuk ngambil banyak ilmu. Yang terjadi apa? Akan minder, ya kan? Akan banyak menyalahkan keadaan. Saya lanjutkan. Caranya coach, sebentar ya. Caranya sudah kami rekam, ya kan? Caranya bagaimana? Nanti saya lanjutkan dulu. Melakukan baru berbicara, bukan berbicara baru melakukan. Terus apa lagi? Nih, pencitraan mentality. Nah, ini kebalikannya nih, pencitraan mentality. Kalau yang tadi adalah personal branding. Nah, ini pencitraan mentality, ya. Apa tuh pencitraan mentality? Tidak berdasar kompetensi atau kemampuan yang minim. Ini pencitraan. Jadi cuman apa? Ya asal nge-share saja. Nggak ada maksud dan tujuan ketika kita share postingan apapun. Ya, ini nih tidak ada kompetensi. Jadi kemampuannya tuh nggak ada. Ada tapi minim, bahkan sampai ya hampir nggak menguasai. Makanya kalau mau kita paham, jadi ahli. Nggak usah terlalu banyak, jadi ahli aja satu. Jadi ahli. Nih, terus apa lagi? Apa aja yang penting publik suka. Nah, ini yang repot. Orangnya itu apa, nggak ada kepribadian, nggak punya sikap, nggak punya pendirian. Jadi mana yang lagi viral, share, ikut-ikutan, share. Lagi viral ini, share. Yang penting like-nya banyak, komennya banyak, share, share, share. Maknanya apa? Bodoh amat. Ini yang terjadi. Itu pencitraan, ya. Nih, track recordnya dipertanyakan. Apa tuh track record? Jam terbang. Track record itu apa? Track record adalah hasil yang mereka buktikan itu dipertanyakan. Artinya apa? Ya maybe yes, maybe no. Belum terjadi. Terus apa lagi? Huge gap. Apa itu huge gap? Banyak kesenjangan. Artinya ya kan ketidakpastian. Banyak hal-hal yang ditutupi. Ya kan banyak hal-hal yang seharusnya itu orang tuh tahu ya ditutup-tutupi ya pencitraan saja ya. Nah, ini perhatikan, hanya pencitraan saja. Nah, sekarang posisi kita ini lebih banyak pencitraan atau kita mau membangun personal branding karena semuanya punya pakai data. Sekarang punya sosial media, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada. Maka yang terjadi kalau kita nggak ngebangun personal brand dari sekarang, ilmunya kita nggak pernah bagi, pengalaman nggak pernah kita bagi, bahkan mohon maaf, bukan hanya pengalaman yang kita bagi, tapi apa? Kita jarang melakukan hal-hal terbaik, ya kan, untuk kita lakukan. Yang terjadi apa? Sudah, wassalam, ya. Hal kecil yang saya lakukan, biar bunda-bunda juga tahu, ya kan. Coba, saya nggak pernah lepas ngasih hashtag. Ini adalah sebagai konsisten ya. Bunda kalau misalnya lihat, cek saja di Google ya. Cek tulis ini nih, tulis ini ya. Boleh di copy paste. Hipno ini ya. Hipno di Google saja, Google ya.
personal problem. Atau bisa dikasih tanda pagar boleh. Begini. Nah, silakan. Personal problem. Coba, silakan ambil handphonenya, terus pindah ke Google, terus klik personal problem. Yang keluar apa? Ada yang sudah bisa melihatnya? Yang keluar apa? Scroll ke bawah. Yang keluar apa di situ? Di Google-nya? Personal problem. Apa yang keluar? Ada yang sudah bisa jawab? Ada yang sudah keluar? Silakan bisa di unmute. Ini apa? Video-video Coach Saiful semua nih. Ya, Nah, video-video ke Cepo semuanya. nah, perhatikan, ya kan? Itu video-video saya hashtag personal problem. Maka yang keluar adalah apa? Sosial media, ya kan? Media. Ya kan? Itu berarti apa? Kita tuh sebenarnya apa? Itu ngasih konsistensi. Kita tuh lagi nge-branding personal problem. Bahkan sampai sekarang pun saya masih tulis di sini. Nah, personal problem. Ya. Artinya apa? Ini konsisten dari kapan? Ya sudah hampir 4 tahun yang lalu. Maknanya apa? Itu adalah buku saya yang saya buat. Alhamdulillah atas izin Allah itu sudah 900 eksemplar. Cuman saya nggak cetak lagi. Cuma ada yang nanya, Coach, kapan nyetaknya? Mohon maaf ya. Mohon maaf Mbak Umi, saya eh, belum fokus lagi untuk ini Bu karena insya Allah nanti. Coba yang keluar apa lagi? Coba yang lain. Ada yang lain selain video? Ada afirmasi rezeki Facebook, dan Facebook, ujian. Instagram, Facebook, Instagram, apa lagi? atau TikTok, TikTok, apa lagi? YouTube. YouTube, ya. Keluar. Makanya ini kita langsung praktek saja ya. Mulai per hari ini, mulai per hari ini langsung praktek ya. Mulai per hari ini, apapun yang kita posting, walaupun itu Yang story, sama ya. walaupun apapun, walaupun cuma hanya gambar saja, kalau ada tulisannya kasih hashtag ya. Hashtag itu tanda pagar begitu kan, kasih apapun ciri khasnya apa. Yang Dia harus sama jualan ya. maka harus tahu apa hashtagnya. Ada nggak yang sudah sampai konsisten setahun 2 tahun ngasih hashtag ketika posting? Belum hashtag tapi ganti-ganti terus hashtagnya. Nah, ganti-ganti terus nggak bisa. Caranya belum tahu coach. Jadi contohnya Bunda nanti megang handphone mau mau nge-share kemana nih di Facebook. Ketika mau bikin status di Facebook atau mungkin cerita di Facebook, di bawahnya kasih hashtag. Hashtag itu ketika itu sebagai kunci ya. Jadi tanda pagar itu adalah kunci untuk membuka apa poinnya. Kasih hashtag lalu apa namanya. Misalnya siapa nih yang saya kasih contoh nih? Siapa yang Ya, mau kasih contoh? Boleh. saya oh, Oke, saya. Mbak Apriani. Kasih contoh Mbak Apriani misalnya di HNI ya. Kalau HNI itu masih umum. Kalau orang bisa ngeliat yang lainnya. Coba dikhususin lagi apa? HNI, Palembang, atau mungkin sampai itu menjadi ciri khas. Apa ciri khasnya? Yang orang kalau misalnya ngeklik itu akan ketemunya adalah Mbak Apriani. Ya. Di Facebook, coba di Instagram. Hashtag Personal Problem. Maka yang keluar adalah yaitu siapapun yang akan mengekliknya ketika begitu maka kita yang duluan jadi kita rutin terus walaupun nanti ada yang nyamain nggak apa-apa kita naik itulah bukti konsistensi jadi dikasih hashtag andalan yang dimana jangan hanya satu saja banyak ya kan sekarang saya sudah tambahin namanya kelas langit jadi saya sudah harus menambahin itu dan saya biasanya 4 andalan yang saya harus pakai pertama spiritual Spiritual, ya, coach spiritual ya coach. kan personal problem kelas langit self reminder
Coach Saiful mentoring, kadang sampai ada itu harus jadiin andalan. Jadi kita enak mudah itunya, ya. Itu sebenarnya buat bisnis, itu personal branding, ya. Bukan berarti hipno personal problem. Apa maksudnya? Ya kita, alhamdulillah saya sudah punya karya dari bukunya. Nah sekarang bunda-bunda semuanya, apa karya bunda yang akan bunda lakukan konsisten saja. Itu akan naik gitu, ya. Itu caranya. Caranya gimana coach? Tinggal meskipun hanya nge-share foto coach. Kalau nge-share foto ya itu berbeda. Hashtag itu adalah tulisan, ya, tulisan, ya, yang ada sosial medianya, Instagram, Facebook, TikTok, Thread, ya kan, apalagi boleh mau dikasih hashtag boleh. Makanya apa? Bunda-bunda misalnya di Facebook sudah lama harus pakai hashtag itu. Walaupun cuma hanya cerita kasih hashtag, ya. Itu akan Kok saya nanya, Kok. ya, Saya bicara. Saya kan sekarang kan aktif di TikTok. Saya sengaja itu dari akhir 2023 saya nggak bikin apa-apa di TikTok. ya, Nah sekarang saya pengen yang saya dapat ini yang kemarin ya yang saya dapat ayah itu tematik ya, yang Google Map ya. itu saya pengen saya masukin ke TikTok. Jadi saya bikin VT, masukin TikTok, maksudnya supaya apa? Supaya banyak orang yang belajar dari situ. Itu berarti dipakai hashtag gitu ya, Jakot ya. Iya dong, TikTok juga pakai hashtag. Uh, Selama ini saya kan enggak. Pakai hashtag. Saya di Iya, TikTok pakai makanya, hashtag. iya, Walaupun cuma dua atau tiga iya, pakai hashtag. iya. Tapi kok. Makanya gini, untuk 2024 ini saya kan sengaja nggak bikin VT lagi karena saya pengen ganti tema. Kalau yang kemarin-kemarin ya itulah masih galau-galau lah Ya, karena belum tahu ilmunya. Nah, untuk 2024 kan ya. saya kan kemarin yang waktu di Depok kan saya dapat dapat Google Map. Nah, itu yang pengen saya angkat. Bisa ya? Bisa dong. Yang Bisa penting juga. konsisten Iya, di konsisten berarti TikTok. seandainya satu hari saya bikin VT satu gitu. Nggak Nanti apa-apa. seandainya kan gini kan kalau untuk satu satu berat kan itu kan nggak bisa lama durasinya nggak bisa lama ya Kot ya. Ya, Jadi kita ngambil part 2-nya gitu ya. ya. Itu yang di Dibagiin mana? yang di TikTok maksudnya ini belum saya bikin. Saya Oh, baru bikin video-videonya. oh, Saya buat mau masukin ya. ke TikTok. Kalau di TikTok bikin part Hmm. satu, part 2, part 3 Iya, bikin orang penasaran nggak apa-apa. Ya, iya maksudnya gitu. Maksudnya bisa. biar nyambung kok, biar nyambung gitu. Jadi kan Ya, pokoknya hashtagnya jangan sampai berbeda, jangan sering berubah-berubah. enggak. Ya memang itu memang sengaja saya kuburkan tahun 2023 tuh saya kubur. Ini belum bikin, saya makanya saya bingung. Kesini kalau saya begini terus, saya kapan majunya? Saya kapan jadi orang tuanya gitu. Nah Makanya itu tahu. makanya makanya saya 2024 ini tadinya rencananya nanti setelah Maret baru saya bikin. Tapi lebih baik Pelan, lebih cepat lebih baik ya. kesuwen, Ya banyakkan kesuai mikir. lebih cepat lebih baik. Makanya sekarang mau saya bikin Ya, tematik hashtag tematik gitu ya Ustaz ya. ya, betul. Siap, Ya. makasih kok. Contoh personal branding toko all shop di FB dan IG Hijrah Herbal Skincare SR12. Betul. Nanti tambahin lagi apa lagi? Coba sekarang bikin hashtag satu saja yang itu menjadi andalan. Silakan langsung. Enakan praktek begini. Oke, silakan. Ayo bikin hashtag. Ayo Chat, cepet bikin di chat hashtag. nih Bang. Di chat saja, di chat. Biar tahu juga. Saya mau ngeliat Hijrah Herbal Skincare SR12. Oke. Ya kan, apa lagi? Ayo bikin hashtag. Ini personal branding loh ya. Jadi kita harus tahu. Catering enak Palembang. Oke, cek lagi. Nanti cek catering enak Palembang. Google Map Al-Quran. Kalau hashtag nggak boleh dikasih spasi. Harus nyambung semua. Nggak bisa begitu. Harus dikasih spasi. Harus nyambung semuanya. Kalau kasih spasi, ini nanti hilang. Kalau nggak Google Map Quran saja, nggak usah pakai al, biar mudah saja. Google Map Quran
Terus dikasih singkatan GMA, begitu GMQ, Google Map Quran, tambahin. Jadi ada dua singkatan sama itu juga. Canon Herbal SR12, oke. Floris Mania jual tanaman herbal, oke. Kalau bisa ada singkatan lagi yang lebih simple dan itu masih tetap sama. Adilla Gordon, oke. Google Map Quran masuk. Distributor SR12 Riau, oke. Distributor SR2 Sumatera Duri, oke. English Club Corner Solo, oke, good, dapat. Oke, masuk TPQ. Nah, ini konsisten ya. Reiki Shop, oke, masuk. Bagus, simple dan bisa mudah dipahami. Tadabbur Al-Quran, hashtagnya digabung ya, jangan dipisah. Tadabbur Quran, oke. Gilang Gorden, oke, masuk. Ini tolong keep ya. Jadi kalau nge-share tetap Floris Mania. Nah, oke, dapat. Yang lain, silakan. Herbal Skincare SR12, jangan dikasih spasi, nggak bisa, harus nyambung. Zana Herbal Skincare SR12 Magelang, oke. Baik, ini baru satu ya, nanti kita akan ada tambahan-tambahan lagi. Oke, good. Ini baru langsung praktek nih. Sanggarias Cigra Semarang, oke. Disingkat Cak Cak mana coach? Bisa disingkat, boleh. Contohnya, saya kemarin bikin namanya amazing amazing Quranic motivation. Berarti apa? AQM, ya kan? Boleh juga. Mak Gemos, oke. Jadi boleh. Jadi singkatan ada, kepanjangan juga ada. Jadi kita mudah. Kalau kita lupa ininya, kita ini aja. Contoh saya SLTM. Ini saya sudah lama nggak pernah saya share lagi. Padahal itu sudah saya nih. Saya lama nggak saya share lagi. Spiritual Leadership Training and Mentoring. Ya, apalagi nih? Bio Quran, oh bio bio kuah air kesehatan. Oke. Mbak Ella, hashtagnya harus digabung ya, jangan dipisah. Yes, Cookies Bandung. Oke. Mak Game Mois, SR12, mantap ya. Sanggaria Sigra, oke, baik. Apalagi? Tematik, tematik Aisyah, oke. Apalagi? Sudah? Kalau sudah, tolong, ini langsung saya kasih praktek. Kalau bunda-bunda punya note, diapain? Copy, paste, share ke note. Jadi kalau misalnya mau ngeposting, hashtagnya lari ke note, copy paste, share. Jadi nggak pernah lepas. Ya. Jadi kalau posting itu jangan asal posting saja. Ini posting di Facebook, ya kan? Kata-katanya bagus motivasi. Titik komanya ndak jelas, komanya di mana, kadang hurufnya gede, kecil, mana, nggak asik itu. Makanya saya kalau misalnya mau posting itu kadang saya pikir-pikir dulu, ya kan? Saya ejak dulu, nyambung dah. Oh kalau kurang ini perbaiki lagi, kurang ini perbaiki lagi, baru saya share. Cek saja di postingan Facebook dan Instagram saya, ketika saya nge-share pasti ya tertata, poinnya yang mana itu juga harus dijelaskan ya. Itu pencitraan apa personal branding coach? Tadi saya sampaikan media apa yang dipakai untuk dampak apa. Kalau dampaknya baik itu namanya personal branding. Tapi kalau cuma hanya untuk suka-suka like-like doang, sama aja kayak anak kecil. Berarti apa pencitraan? Masa lah sudah berumur masih pencitraan saja? Hello, kemana aja? Ya kan? Oke ya. Itu konsisten ya. Tolong konsisten ya. Oke, sekarang bentuk konsisten bunda-bunda ini langsung saya praktek. Tolong ya follow Instagram saya dan saya akan follow back. Dan saya minta yang sudah punya Instagram minimal sehari posting motivasi. Waduh coach, kalau ada tugas Jadi biarin aja.
Ya. Sudah di follow kok. Oh, sudah di follow. Baik. Coba yang belum follow, coba Coach Saiful silakan saya follow. Ini saya tungguin ini. Ayo, Ada ambil Instagram. Instagram. Nggak ada Instagram, tuku di Belum. warung sebelah ada 2.000. Cara follow gimana, Coach? Masya Allah. Tinggal diklik aja. Belum punya Instagram, Coach. Harus punya, Bunda. Ya, Bunda Murtini harus punya Instagram. Nanti tanya sama anaknya, kasih emailnya, Instagram. Oke, ini lagi kita belajar personal branding. Besok install dulu. Oke, siap. Yang lain ada yang belum follow? Ahyar Abisan Hasbi. Siapa ya? Saya ikuti nih. Oke. Oke. Sudah follow, Coach? Saya, Coach. Masya Allah. Siap, Pak Ahyar. Langsung saya follow ya. Keep moving tree. Wih, keren. Pokoknya eh, moving terus, nggak pernah diam ya. Oke, siapa lagi? Saya cek nih ya, Ahyar. Dan saya bisa ngebaca dari postingan teman-teman. Mas Ahyar itu Muhammad Ahyar, owner Hijrah Herbal Skincare, owner Hijrah Computer, Kaltim. Pertanyaannya, mana Mas Ahyar nih? Ahyar ya. Saya tanya, sudah berapa lama punya Instagram? Ini saya langsung saya cross check. Siapa suruh follow, saya langsung nih, saya langsung saya kepoin nih. Ya. Mana Mas Ahyar? Ayo. Coach. Sudah berapa lama ikut punya Instagram? Kurang lebih mungkin 4 atau 5 tahun kayaknya, Coach. Itu namanya apa? Banyak tidur. Nggak dipakai, padahal bagus Instagramnya. Mainkan Instagramnya. Ya, saya kasih Eh, target. kadang-kadang Coach, kadang-kadang Coach saya pakai buat jualan sih sebenarnya di story-nya. Cuman hari ini kebetulan kan ada kegiatan servis di luar, jadi belum ada posting. Oke, Eh, perhatikan. eh, Ini terakhir posting itu 18 Januari. Betul nggak? cuman ini Coach yang sering saya mainkan tuh di story-nya, Coach. Sayang, kalau story cuma Hmm, 24 jam. Kalau emang postingannya um, bagus, masukkan ke sini. Ditata hmm, lagi. Jadi punya karakter. siap, Coach. Siap, Punya Coach. karakter ini. Dan saya kasih target ya. Dalam 1 bulan ini minimal sudah ada 1.000 follower. Jangan beli. Kalau beli gampang pakai duit. Emang enak follow Instagram langsung saya cross check. Ayo siapa lagi yang langsung saya ini. Keep moving ya. Putri mana Putri? Ya, Gimana? Mana bahasa Jermannya? Hanya untuk bersenang-senang. Ya sudah, nggak usah pakai Instagram, Bu. Tulisannya. itu kan Main? dulu. Ya, Kan sekarang. dulu. Oke, dulu. Jangan Berarti sekarang sudah sadar kan? Saya siap. kasih PR Putri. Tolong Oke. satu ganti foto profilnya. Yang kedua bionya dikhususkan apa? Kasih hashtag di situ juga. Dan harus sering follow. Minimal sehari sekali postingan. Gimana caranya? Di profile kedua tadi itu apa? Ya, coba mungkin Putri bisa lihat di ini di Instagram saya kan ada bionya tuh. Nih, Ya, ya. contohnya trainer, motivator, founder spiritual business coach, penulis buku Hypno Personal Problem, ya kan? Langsung saya tautkan ke Facebook. Jadi enak, orang tahu di situ. Kasih gambar yang terbaik. Jangan gambar ini gambar apa nih profilnya, ya kan? Tidak Ini jelas. gambar ini orang diving karena suami kerjanya diving instructor. Ya, diving instructor. Tapi kan ini Instagramnya Putri, maka Putri yang harus. Iya, suka Nah, itu. Aisyah Priani baru saya follow juga. Iya. Coba Aisyah nih Bu Guru. Baru posting satu doang. Kemana aja hari ini? Ini apa? Ini Coach yang apa yang IG bisnisnya HNI Palembang 7 Coach, tolong dilihat. Namanya personal branding, Oh iya, maka ini kita dua-duanya harus sendiri ya. jalan. Nggak bisa. Tiga. Sama HNI. Sekarang saya tanya,
Mbak Belum lagi. Apriani, HNI, Belum percaya di diri Instagram memang. sudah berapa lama? Sudah 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Followernya cuma 700, banyak kan tidur. Rubah itu, targetin. Pokoknya 1 bulan minimal saya 500 follower. Tapi murni, jangan beli. Ya, ini kalau nggak kayak gini, gimana mau naik personal brandingnya? Kita jualan produk-produk bagus, produk Islami, ya kan? Itu membantu orang untuk bisa jualan, mau bisnis, kok nggak mau nge-share kayak begini? Nggak mau ada aktivitas, ya kan? Salahnya di mana? Apa salah tetangga? Kan lucu. Kalau IG pribadi kita harus kayak mana? Kalau IG pribadi tetap ditautkan bisnisnya di bawah. Contohnya, ya kan, Aisyah Apriani di bawahnya ada kasih logo ini yang apa @HNI Palembang. Jadi orang lihat, oh bisnisnya ini itu loh Bu. Ketemu tiap hari nggak pernah tanya kalau. eh eh, maunya pas di Zoom saja. Kalau pas ketemu nggak ketemu, emang enak kan? Saya omelin. Belajarnya harus ketemu ya. Malah yang enak. Coba mana lagi? Yuni Yogi mana Yuni? Saya Coach Yuni Yogi. Ini belum ada postingannya ya? Jarang dipakai. Pakai. Nanti ganti Yuni Yogi 357. Ganti namanya yang bagus ya. Sering-sering nikmati ya Allah, saya Ya. pengen ke Instagram, pengen bisa personal branding saya naik karenamu ya Allah, saya pengen bisa ngasih motivasi juga memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan cuman Ustadz saja yang nge-share kebaikan, BMC juga harus nge-share kebaikan. Justru itu, saya jujur aja ya kan, saya adalah tidak ada fokus ke bisnis. Tapi ketika ada peluang untuk bisa berdakwah, maka itu adalah kesempatan saya. Makanya setiap profesi itu wajib berdakwah dengan cara apa dakwahnya? Sosial media, sampaikan gitu loh. Bila perlu menyuruh orang, tolong dong like dan posting dong, like dong nggak apa-apa, itu berdakwah kok. Ya, ini saya share lagi. Ya, ya. Oke ya, mau kalian dari sekarang nggak boleh namanya malas, pokoknya harus karena itu banyak bisa menghasilkan uang dari Instagram itu. Apalagi ini oke. Dan saya itu ada beberapa yang kok tahu dari saya dari mana? Dari Instagram coach, ya kan? Dia ngundang hari Rabu, terus untuk acara di hari Jumat, tahu di Instagram. Dan sampai sekarang masih keberlangsungan. Dan mohon maaf, salah satunya kenapa saya sampai stay di Palembang, salah satunya adalah yang ayam bakar Raja Wali yang saya handle itu dari mana? Mereka tuh ownernya inbox saya via Facebook awalnya itu dan sampai sekarang berjalan. Facebook coach, coach kayaknya sering ke Palembang ya. Oh iya benar dengan siapa nih? Oh saya ini boleh ketemu nggak coach? Oh boleh. Sampai sekarang sudah 5 tahun berjalan dan masya Allah tabarakallah ya kan. Dulu waktu nanya tuh baru satu outlet dan itu masih berantakan dan sekarang sudah punya 5 cabang dan satu pesantren dan ada santrinya 250 santri yang digratiskan yang belum mukim. Berarti melalui sosial media kita bisa banyak manfaatnya. Selama ini kemana aja kita ini? Saya Ya kok kan? cuma di Facebook aja ya. Ya Nggak cuma pernah Facebook doang hari gini. Instagram pakai. Yang berdakwah harus bisa melek digital. Yang berdakwah harus melek media. Jangan cuma hanya enjoy saja. Aku pokoknya bahagia, rasanya tenang. Ya buat kamu sendiri. Kasihkan ke orang lain untuk berdakwah juga. Yang mau berdakwah, sosial medianya mainkan. Jangan diam saja. Jangan cuma, saya males coach, saya lebih enjoy scroll ngepoin orang coach. Oh, kau dosa banyak, selesai urusan. Ya, rubah polanya. Ya, ini berdakwah loh, kayak gini berdakwah. Saya nge-share motivasi, ada ayatnya, tapi poinnya adalah apa? Beri orang tuh maksud, ya kan? Saya ngisi di TDA community, ya kan? Terus saya menyampaikan ayat Al-Quran juga. Artinya kita bisa berdakwah lewat dari bisnis juga. Jadi semuanya jangan kita bikin kaku, semuanya fleksibel, kita bisa masuk ke semua ranahnya. Ya kan? Lah sekarang kita bisnis, punya uang, dapat rezeki, kan buat sedekah, itu kan dakwah juga.
Iya, betul. Ya kan? Iya. Mana ada sedekahlah kamu terang-terangan maupun maupun sembunyi-sembunyi. Sedekahlah kamu sukarela maupun terpaksa. Sedekahlah kamu lapang maupun sempit. Lah ini lapang nggak mau sedekah, sempit nggak mau sedekah. Ya kan? Tapi pengen hidupnya bahagia dunia akhirat. Nah, kau mana urusan? Ya kan dakwah aja nggak mau sosial media. Yang simpel kan dakwah via via media. Dulu kan nggak ada. Kalau Nabi Adam sudah ada Facebook, Instagram, dia nggak banyak doa. Dia apa? Bikin story di Instagram. Robbana dolamna ampusana wa ilang taufir lana wa tarhamna lanakunana oh sirin. Ada apa? Bikin story terus. Robbana, Robbana. Dulu nggak ada. Makanya apa? Dia nyari. Jadi usaha dan doa. Sekarang sudah ada sosial media, alat untuk komunikasi yang berdampak lebih baik. Kok kenapa kita diam saja? Ya. Jadi besok kalau yang belum ada Instagramnya dan nggak dan udah jelas nggak usah ikut Zoom karena Kalau kita Mas belajar personal branding harus punya Instagram. Baru mau ngomong. Halo Bu Kia, kena marah ya? Halo, Baru mau Apa? ngomong ya, Dani. Ustaz. Oh, my best friend. Masya Iya, Allah. Kejam sekali ya, sekali doang kejamnya, nggak berulang-ulang kok. Ah, baru masuk ke, maafkan saja tadi moderator sama pemateri. Masya Allah. ayah, Masya Allah. Baik ya. Oke ya, jadi besok tanya, Coach gimana cara bikin Instagram? Tanya anaknya. Nak, sini nak. Ngapa Bunda? Aku udah bikin Instagram. Hah? Nggak apa-apa. Ini soalnya kalau udah ikut, saya nggak ikut Zoom. Sayang kalau sudah bayar nggak ikut Zoom. Bodoh amat ya kan terserah. Pilih Instagram. Terus follow Instagram saya, nanti akan saya follow back. Dan saya akan perhatikan. Dia Ya. udah follow tuh, Coach. Oke. Kayaknya saya udah follow deh. Coba dicek deh, Mana Kos. follow kok? Kalau cuma follow doang, nggak ada interaksi, nggak ketahuan di sini siapa yang like. Ini baru follow loh. Oh iya, betul. Iya. Cuma aja, saya sudah follow coach dari kapan? 2 tahun yang lalu. Kalau ada postingan sering like nggak pernah. Podo wae. Kagak bisa. Belum bisa. Enak deh. Maaf, Ayo. IG coach apa coach? Masya Allah coach, saya full. Ya ampun, sudah ikut batch sampai 3 kali, masih baru nak bertanya ini. Social consulting tuh, Coach. Ah. Ini personal branding saya pun masih nyari. Saya pun masih pengen orang bisa berkenalan dengan saya juga. Ya, nih nanti kalau sudah follow, nah langsung saya kasih tugas aja nih ya. Tuman kalau nggak begini nih. Oke, saya chat dulu. Saya follow. Saya Pertama, terus. nih tugas. Ya, ini langsung saya chat ya. Chat aja. Tugas personal branding. Ya, pertama buat akun IG. Ya, tolong dicatat. Kalau nggak ini nanti nggak ketemu. Pokoknya, oke. Yang kedua, ya kan, tulis di bio-nya apa bisnisnya atau kerjaannya, aktivitasnya apa. Ya, di bio-nya ditulis keterangan. Yang ketiga, kalau misalnya personal branding, misalnya Bunda Aisyah, ya kan, terus di bawahnya ada HNI, maka kalau emang itu terkasih link atau IG bisnisnya. Kalau IG-nya personal, jadi dapat semua. Ini ketiga. Yang keempat, setelah follow ya, maka apa? Follow IG saya. Apa itu? Coach Saiful ya. Coach Saiful, silakan. Ini ada titiknya. Setelah follow, maka teman-teman setelah follow, maka minimal like 5 sebentar nomor 5-nya ya. Nomor 5-nya adalah like minimal 5 postingan terakhir. Biar kita naik namanya. Itu dulu. Nomor 6 ya.
minimal 1 hari posting. Ya kan? Ya, bisa posting kebaikan atau motivasi ya atau bisnis. Silakan. Dah 6 dulu ya, copy paste masukin ke note. Oke ya. Nanti kita akan pantau benar-benar satu persatu. Mas Ahyar, siap coach. Ya, emang enak kok follow ya. Akan saya pantau pokoknya. Nanti kapan-kapan kalau saya pantau, nanti saya telepon pakai Telegram, pakai Instagram kok ya. Siap-siap aja kalau Tega, nanti Coach. telepon. Tega. Karena saya Video sering itu ya. yang mana Dulu itu, saya di Pak? grup, saya dulu kalau di grup SLTM sering saya kalau ada video call, tapi saya ini, ayo 4 orang video call, siapa yang siap? Lalu siap siap siap, langsung video call, ya kan? Tapi mau ngapain? Tapi harus persiapkan sharing, ya. Itu pernah saya lakukan juga. Jadi ada rasa berbeda. Kadang boro-boro mau video call, ya kan? WA aja malu, mau WA assalamualaikum dihapus lagi, gak jadi coach. Nggak pede kali. Ya, siap coach. Gimana IG personal dan IG bisnis ada dalam satu HP? Bisa. Jadi, Masya Allah, Instagram ini bisa dipakai sampai untuk 5 sampai 7 akun. Ya, contohnya, kalau misalnya ini Instagram saya ada sampai 2 akun Sentral Bisnis Kelas Langit. Ya kan? Jadi kalau misalnya Bunda Aisyah nama personal saja di bawahnya tulis nama Instagramnya juga, nama Instagram bisnisnya. Jadi ketika ngelihat personalnya Bunda Aisyah, maka apa? Akan lihat eh, akun bisnisnya. Gak apa-apa itu, nggak jadi masalah ya. Ini baru Instagram loh ya. Nanti bagaimana Facebook? Ini nge-like loh. Dan saya sudah pernah melakukan itu. Kenapa saya sampai begitu? Kenapa? Saya sudah pernah lakukan. Pernah melakukan dalam sehari saya 500 like postingan orang. Sehari hampir pernah di angka 50 sampai 100 komen postingan orang. Dan itu diajarkan sama guru saya waktu di Malang. Bahkan sampai suruh posting, pokoknya you bisa masuk kelas saya. Kalau postingan Facebook kamu minimal 100 orang yang like. Loh, pusing dia. Langsung telepon saudaranya. Tolong like Facebook saya. Tolong ini, tolong ini, tolong ini. Baru dia sadar pentingnya bagaimana kita bersosial media. Ya kan? Makanya ini tentang personal branding. Jadi kita hal-hal kecil. Siap ya Bunda ya? Iya, siap. Siap. Siap ya? Mau tanya Siap dulu ya? kok. Tanya, Kos. Yang nomor 2 Silakan. itu gimana caranya? Nomor 2. Nomor 2 caranya tulis di bio. Di bio itu kalau di Instagram kan ada tuh keterangan. Tuh, ada keterangan tuh. Tulis keterangannya tuh apa, tulisannya apa? Ada di bio. Ya. Kalau bikin account baru lagi boleh nggak, Coach? Boleh, tapi jangan sering-sering bikin account baru ya. Baru seminggu bikin baru, seminggu bikin baru. Emangnya apaan? Soalnya yang lama itu kan kebanyakan temennya itu kan bukan bukan Islam. Jadi kan kalau misalkan seolah-olah saya posting kayak gitu tuh kayak mereka tuh gimana gitu loh. Maksudnya nggak enak gitu loh saya. Mendingan saya Oh, kenapa kita mikirin follower kita? Nggak Islam, kah seolah-olah bagaimana? Takut Seharusnya nggak dukung dia. kalau emang begitu jalanin saja, nggak apa-apa. Toh emang belum tentu mereka kepoin kita, pede amat. yang gini, maksud saya gini, kalau yang untuk yang bisa membaca itu kan ada yang public, ada yang friends only kan. Nah Ya, itu saya kasih tag ini kan kalau yang friends only. Jadi saya pilih-pilih gitu loh. Jadi nggak semua ke publish keluar gitu, enggak gitu. bagusnya kalau di sosial media namanya sosial media, semua orang berhak untuk bisa melihat. Ya nggak usah pakai private-private, presiden bukan, pejabat bukan, sudahlah
enjoy saja. Jadi kalau posting di Facebook, cek private atau public. Public saja. Kalau public, ada orang lain yang mungkin bukan follower kita, tapi lama-lama akan bisa melihat. Kalau private, cuma hanya orang tertentu saja. Nah, perlu private. Sudah enjoy saja. Ada Facebook, Instagramnya private. Loh, siapa kita? Sudahlah, public semuanya. Instagram nggak usah pakai private. Facebook nggak usah pakai private. Kita berteman sama siapa aja. Pokoknya niat Bismillah pengen ada perubahan. Begitu, ya. Oke, oke, Ibu dosen, Masya Allah. Kos harus emang pribadi dengan bisnis harus beda ya. Ya, pribadi bisa dijadikan bisnis. Bisnis bisa dijadikan pribadi. Sudahlah, samakan saja. Intinya kita mau konsisten Samakan nggak saja ya. konsisten. Daripada Nggak apa-apa, tulis aja pribadi untuk bisnis, ya kan? Jadi sebenarnya nih, saya pribadi, ya kan? Tapi kan untuk apa ya? Kita untuk berbagi aja, nge-share. Jadi nggak semuanya akun pribadi, terus kita cuman hanya ngomongin pribadi, nggak juga. Akun bisnis ngomongin tentang bisnis, nggak juga. Cek saja di Instagram orang-orang yang pada jualan, di restoran segala macamnya. Kadang bukan bukan nge-share jualannya. Apa? Yang nge-share tentang yang lain juga, edukasi, peringatan hari apa, itu justru kita tuh memberikan peluang orang bisa mendapatkan informasi. Itulah namanya sosial media. Kalau kita mau di private namanya private media, bikin akun sendiri, bikin bikin Facebook sendiri, pakai sendiri, nikmati sendiri, selesai. Ya. Habis dong. Kena deh. Saya Ya. mikir ini. Nah, Makrifat, Bunda gimana? Safriani juga sama. Kalau sudah punya Assalam, bikin Udah. Instagram Assalam. Ya kan? Buat Instagramnya, sosial segala macamnya. Jadi harus punya juga. Ya, kalau Nah, enggak, kalau yang belum, mungkin pakai akun pribadi, tapi kegiatannya adalah kegiatan dakwah. Minimal sehari 1 kali posting. Gimana caranya? Jangan sampai, coach, nggak ada waktu. We have the same time 24 hours in a day. No time to make a reason. Tidak ada alasan lagi. Do. Lama saya ngomong pakai itulah bahasa masalahnya, Coach. ya. No reason. Itulah masalahnya, Coach. Ya. Oh, excuse. No excuse. No reason. Nggak boleh banyak bertanya, nggak boleh banyak bertanya. Nggak boleh. Pokoknya cuman dua. Sami'na wa ta'na. Nah, Ya, pokoknya bisa nggak bisa, bisa. Ya harus dong. Bisa harus dong. bisa. Bikin Instagram. Ya. Bisa nggak bisa, bisa. Siapa yang mau beralasan sini? Alasannya apa? Kalau alasannya boleh diterima, silakan. Kalau nggak diterima, maka ikutin perintah. Just do it. Yang dia ada. Udah lama, Coach. Pakai Udah just lama and tidak do-nya. status dalam FB, IG, WA. Ya. Mana tuh, Coach? Ya, itu salahmu sendiri. Kenapa? Merasa nyaman sama diri sendiri. Lakukan. Udah Ya. lama tak mengikuti, cuman menyimak orang, memasukkan kata-kata yang Sekarang zamannya kita ini harus berperan, jangan jadi penonton, oke? Oke. Oke lah, kalau begitu Oke, jangan sampai kita belajar. membuat tanduk ya, dibikin coach, diusir kita dari Zoom. Nenek-nenek tua ini kena marah sama om brondong ini kita nih. Aduh, harus siap-siap kita nih. Mencari brondong kecil yang ngajari kita Iya, ini. aku lagi mikir ini. Saya mikir. Kalau udah pinter nggak usah ikut Zoom karena belum tahu jadi ikut Zoom. Parah. Gimana Bunda-Bunda? Kalau Asik ya? Asik, keren. kalau ngaji masih ada toleransi, ya kan? Silakan, ya kan? Karena itu kesadaran. Tapi kalau sudah belajar kayak begini, no excuse. You do it. Coach, nanya. Nah, Ya Kalau silakan. kita dari TikTok langsung ke Instagram nggak apa-apa ya, langsung ya. Boleh. Daripada dua Jangan kali. Instagramnya orang, jangan TikToknya orang, TikTok sendiri. Ya tinggal lah itu. Ya itu yang mau saya bikin yang tadi yang saya bilangin. Siap. Hmm. Pokoknya Maksudnya biar
biar nggak pikirannya nggak terlalu ini coach. Oke. Nanti Coach, tolong, udah nggak ikut dari yang pertama, begitu ikut yang kedua. tolong besok share akun Instagramnya masing-masing di grup. Linknya kirim. Bisa nggak copy paste link Instagram? Nggak bisa coach. Oke, tanya ini. Tanya mantan ya. Di kuburan Oke, coach. Coach. Mantan sudah di Afrika, Coach. Lagi nak ke Belanda, Coach. Masya Allah. Nah, suamiku nih lagi nelpon juga ini tadi nih. Lagi di Belanda, Coach. Jadi, di rumah Mantannya cuma udah ada satu kuburan. anak. Cuma ada satu anak, tak tahu bisa tak dia ni nanti mau dimintai tolong ini nih. Tolong bikinkan lagi mama ini. Kemarin bagus tuh, Coach. Udah WA, Instagram, Twitter, lagi Facebook. Inilah Nah, aku tutup semua. Ya Allah, Twitter ku tutup, Facebook ku tutup. Nah, boleh sekarang zamannya kita bukan jadi penonton, zamannya bukan kita jadi pencundang, tapi zamannya kita jadi pemain. Masya Allah. Ya, Pokoknya siap, ya. pertemuan nanti tanggal berapa Bunda Matripah? Tanggal 13 ya? Oke, semangat, semangat. Oh, baru mikir loh. Acara di hari ini Semangat. share ya, Coach. Coach Saipul. Ya, Acara yang hari ini tolong di-share lah, Coach. Saya kan jadi moderator, tidak bisa keluar. Cuman dikit penghuninya. yang mana? Cuman Ke ini sini tadi semua yang acara bunyinya. Coach tadi. Ayo sini Dan semua, acara ketemu pertamanya semua. juga Jadi ini. nggak ada. Tolonglah Coach di-share. Saya kan jadi moderator Coach Endra tadi di sana. Gak Masya bisa saya Allah. keluar, Coach. Soalnya cuma 22 juta tadi orangnya. Coach sudah balik ke sini. Semua orang yang sering itu, semua orang yang sering itu ada di Zoom-nya Coach Saipul. Saya udah lihat tadi. Ah, iya betul. Keringetan saya, keringetan. Betul, Keringetan betul. saya tadi, Coach. Saya sendiri, ya Allah, alangkah enaknya saya berdakwah tadi, sepi orangnya. Jadi nggak banyak yang 22 juta, Coach. Saya nggak berani mau keluar, Coach. Nggak berani tadi mau keluar. Jadi saya bilang sama Coach Hendra, sebenarnya saya ini harus keluar. Tapi karena saya lihat 22 juta, saya jadi moderator juga. Caknya tadi tuh nggak ada yang mau ngomong tadi topiknya. Sian Ustaz Hendra-nya nanti nggak ada yang manggil-manggil. Saya lihat di sini, saya buka tadi, udah banyak pesertanya lari ke Coach Sepul. Apalagi ada Marifa. Saya betul-betul menyerah hari ini, Coach. Kan saya nggak tiap hari. Ya, Coach. Tapi karena di situ pemateri dan moderator, nggak bisa kita berpaling, Coach. Ya, Nanti saya asiknya dimarah berdakwah tuh Allah. begitu. Harus siap menerima dalam setiap posisi. Ya kan, pokoknya enjoy saja. Pokoknya manut aja gitu. Ya ini yang Coach Oke. bilang manut aja mau dikerjain. Nanti daripada nggak boleh ikut Zoom kan, nggak mau pula Oke. Coach nanti ke rumah saya dakwah. Besok nggak bisa posting dulu. Mau ke Islamic Center Jakarta Utara. Ya, Oh ya, uruslah Bunda. bisa Semoga bisa alasan masuk kita. lagi. Posting tuh gampang, tinggal posting aja, share, ngapa pakai cerita, tinggal share kok. Iya kan? Bunda Makrifat, yang ke Islamic Center itu kita bawa Coach Saipul ya. Jangan cuma sedikit, kita bawa yang jejrengnya, jangan cuma mak-maknya Sapriani dengan Bunda Asri, kita bawa Coach Saipul, maka tumpah. Bawa ayah. Nah, bawa ayah, bawa Coach Saipul itu, tumpah nanti, tidak ngantuk kita. Nanti setelah saya ke Palembang baru saya ini biar saya pengen tahu di sana Palembang seperti apa. Nanti biar saya ngomong langsung ke ini. Masya Allah, siap. Oke ya, sekarang fokus bulan lagi. 3 tuh, Coach, bulan 3. Baik, fokus lagi. Saya cuma ngasih tahu itu di chat ada tugas ya. Jangan pura-pura tidak tahu. Iya, Di Coach. chat ada tugas. Tolong yang nggak punya Instagram buat Instagram. Yang kedua, bikin bionya. Bionya terserah mau bionya tuh ada hashtag apa, mau tulisan apa, bisnis mau atau yang lainnya. Yang ketiga, tolong follow Instagram saya, maka akan saya follow back. Yang keempat, minimal posting sehari 1 kali. Posting bisnis boleh, posting kehidupan boleh, mau pakai reel boleh, mau pakai foto boleh, silakan. Ya. Terus berikutnya, apalagi minimal 5 like 5 like postingan terakhir. Ya, like postingan 5 terakhir. Di like, klik, 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 klik.
Jadi Iya. nanti naik ke atas. Oh, ini ya. Itu penting. Itu di Instagram loh. Kalau di Facebook lebih sadis lagi. Di Facebook saya yang ngantri ya atas izin Allah sekarang sudah hampir sudah 980 yang mau minta pertemanan. Ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun belum saya accept. Karena apa? Full, makanya dia ngikuti. Hanya menjadi pengikut saja. Kalau pengikut itu nggak bisa ketika dia posting, saya nggak bisa ngelihat notifikasinya. Tapi kalau Oh, pertemanan, ketika saya posting, dia dia bisa ngelihat notifikasinya dan ketika dia posting, saya juga bisa melihat. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau pertemanan di Facebook saya, maka saya harus ngedelete beberapa orang dulu. Tapi ketika sudah ikut pertemanan di Facebook saya, kalau nggak aktif, nggak interaktif, maka saya akan keluarkan. Ya, Kasihan ini tuh. penting loh, karena dasarnya kita adalah ilmu komunikasi. Kita berinteraksi sama orang. Jujur, sekarang saya tanya bunda-bunda semuanya, lebih banyak ketemu orang via offline atau ketemu orang via online? Jujur saja. Online. 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 Coba Online. banyak offline atau online? Jujur. Online. Online. Sekarang posisinya, kok kenapa kita banyak ketemu orang via online, tapi kita nggak pernah berinteraksi di onlinenya itu? Kan lucu. Kalau saya kaitkan dengan Al-Quran, kenapa Allah sudah ngasih fasilitas langit, Tapi ya nggak kan? dipakai. Kok nggak dipakai? Sudah tahu dikasih fasilitas hotel bintang 5, cuma di hotel cuma buat tidur doang. Ngapain rugi? Apalagi kalau Ngaptek. misalnya hotel bintang 5, breakfastnya cuma ambil nasi goreng sedikit sama air putih. Mendingan di rumah aja. Ya, jadi gunakan aktivitas ini untuk apa? Online ini, ya kan? Bahkan kita interaksi lebih banyak pakai handphone. Bahkan kita setiap harinya lebih banyak megang handphone daripada Al-Quran. Itu jujur saja. Nggak usah kita nggak usah terlalu munafik. Nggak, kita jujur aja lebih banyak pakai handphone. Justru dengan handphone ini kita pakai untuk kebaikan. Caranya apa? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nge-like postingan orang. Bukan berarti hari ini megang handphone, tidak. Tapi ketika megang handphone ada manfaatnya. Ketika Oh, megang Al-Quran ada manfaatnya. Ketika ngobrol sama orang ketemu ada manfaatnya. Itu yang namanya personal branding. Jangan banyak pencitraan. Saya ulangi lagi, pencitraan itu lebih banyak gaya daripada karya. Ya, oke. Masya Allah, mohon maaf kalau ucapan saya mungkin menyakiti, tapi tidak apa-apa, sakit tak berdarah ya. Mudah-mudahan menjadi penumbuh buat bunda-bunda semuanya. Ya, apalagi yang sudah punya banyak kompetensi, sudah punya banyak skill, ada Jerman, ada Inggris, ada semuanya, tapi sosial media nggak dimainkan. Itu sungguh sayang sekali. Seharusnya Sakit itu harus Kak. bisa mengetahui. Hmm, ya, oke ya. Galakosnya, oh jangan salah, belum tahu aja. ini baru melek media, Coach. Ya, Baru melek baru media. melek. Oh, baru Iya, sadar ya. sadar. Makanya harus galak. Apa itu? Nggak takut ditolak. Harus brutal. Apa tuh brutal? Berubah total. Harus sadis. Apa itu sadis? Sadar bisnis. Harus kejam. Apa itu kejam? Kekeh sama tujuan. Nah, kau dapat semua. Galak apa tadi? Iya. Ayo dong, saya akan tulis ini. Oh, Galak Masya Allah. Galak itu nggak takut ditolak. gak takut ditolak. Kalau brutal, kalau Total, brutal berubah total. berubah total. Kalau sadis itu harus sadar bisnis. Sadar Kalau bisnis. sadis syar'inya yaitu apa? Sabar dan disiplin. Sadis syari. Sadar dan disiplin. Terus kejam, apa tuh kejam? Kekeh sama tujuan. Tujuan. Mm-mm. Terus apa Oke. lagi? Harus menjadi orang yang militan. Apa itu militan? Minya, mikirin kehidupan orang lain. Mikirin
Kehidupan Li-nya itu apa? Lihat kesempatan di setiap kesulitan. Lihat kesempatan di setiap kesulitan. Tanya itu apa? Tanpa berkata tapi dan nanti. Ah, tuh, Masya Allah. Silakan translate pakai bahasa Jerman. Ah, Ustad, coach yang tanpa apa? Ininya tadi Pertanyaan apa Linya? tanpa tanpa berkata tapi dan nanti. tanpa Li-nya lihat kesempatan di setiap kesulitan. Ditulis aja di chat Saya sama sampaikan. kawan. Aduh, ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Ya Allah, itu sudah. Lemot. Oke, nanti saya share ya. Oh, tulis aja coach. Oke, baik. Saya ngikutin saja ya. Oke. Pertama Maklum, ada militan. Ya, tanya. ini-nya itu Dari apa? awal dong. Mikirin ya kehidupan Orang. orang lain. Linya, lihat kesempatan di setiap kesulitan. tadi udah tak tulis itu di chat. Tanya adalah tanpa berkata tapi dan nanti. Singkatan brutal apa, Coach? Ya kan saya nanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Tulis sendiri lagi. Brutal itu apa? Berubah total. Berubah Kalau total. dasar I-nya kafa. Ya kan? Ini Apalagi? dari pagi baru ketawa ini coach. Ya Allah, kemana aja Bu? Hidup tuh indah kok baru ketawa. Ini Galak, nggak takut ditolak. mikirin kehidupan anaknya. Ya, nggak takut ditolak. Apalagi sadis, sadar Bisnis. bisnis. Ini materi yang udah 3 tahun yang lalu ini saya. Ya Allah, ya. Coach, sadis itu bukan sadar dan disiplin. Bisa juga sadar disiplin. Kalau untuk bisnis adalah sadar bisnis, ya. Kalau sadis, sadar dan disiplin bisa untuk masuk ke spiritual juga, ya. Terus apa lagi? Jam. Sadis, galak, brutal, kejam, Kejam. Sama tujuan. Sama tujuan. tujuan, ya. Kita mirip-miripin saja. Terus apa lagi? Ada namanya D3. Apa tuh D3? Doa dalam diam. diam, banyak ngedoain orang. Quran ayatnya juga banyak sekali. Ya, doa dalam diam, banyak ngedoain orang. Terus apalagi kita kehidupan harus punya 4C. Apa tuh 4C? Tiada hari tanpa komunikasi. Nah, si yang pertama saya kasih yang terakhir ya. Komunikasi, si yang tiada hari tanpa interaksi. Tiada hari tanpa transaksi, tiada hari tanpa kontribusi. D3. Ada sih tadi, ada nggak sih di chat kan tadi ada ya? Ada semua di chat situ. Ya. Makanya Bunda kalau mau coba lihat di TikTok saya, di scroll, Masya Allah banyak sekali. Ya, kalau nggak di YouTube juga boleh. Namanya Saifullah Sahroni. Ya, coba di YouTube-nya itu ada juga. Itu ada kisah saya juga waktu ngeloper koran. Salah. Insya Allah. Ya, oke. Ada yang Nggak mau punya bertanya YouTube. lagi? Ini enak banget ya. Di ini batch ketiga nih batch yang spesial. Apa spesialnya? Langsung kasih tugas, langsung diomel-omelin. Diomelin tugas. Mana baru belajar lagi tugas. Tapi saya malah suka juga. Maksudnya langsung to the point-nya gitu loh. Daripada teori nggak praktek-praktek. Nah, itu kerennya. Keren. Benar Kan terus. kemarin itu kan waktu corona memang pakai online terus. Begitu Yes, offline. betul. Nah itu dia. Kita kan terus jadi meninggalkan online gitu loh. Ya Ya. waktu
waktu Zoom ini Justru live. sebenarnya dari online itu kita banyak belajar. Ternyata ketemu orang nggak harus juga kita bertatap muka, ya Iya. kan? Itu adalah efisien dan efektif. Justru saya waktu online itu, masya Allah ya kan. Malah saya waktu corona, COVID bisa bikin buku online, malah bisa setiap hari saya online nge-zoom segala macam, masya Allah, ya kan? Jadi itu banyak barokahnya. Makanya ada di mana? Lihat kesempatan di setiap kesulitan. Jangan dibalik. Lihat kesulitan di sifat kesempatan. Itu namanya Bahkan di setiap pesimis. kesulitan. Kalau lihat kesempatan di setiap kesulitan, itu namanya optimis. Ini mau Maka sana. lelah kita menjadi lillah. Nah, Masya Allah. Kan, Tat? Lihat Yes. kesempatan di setiap kesulitan, maka lelah kita menjadi lillah. Masya Allah. Masuk ke spiritualnya. Lambat tapi mencatat ya. Bung ya. Oke. Insya Allah. Ada yang bertanya? Oke. Dulu waktu zamannya corona kita benar-benar aktif di Zoom ya, Kos ya. Ya, Masya Allah. Mbak Endang ini termasuk apa namanya, untuk murid yang lama juga waktu corona tuh dari batch berapa. Sebelum corona saya sudah bikin namanya WA online loh. Sebelum corona itu sampai ke batch ke-7 namanya HPP, Hypno Personal Problem. Iya betul. Personal Sampai keluar Problem. bukunya. Jadi itu HP sebelum ada ketemu bukunya itu. Iya. Saya sudah mantau, bahkan ngechat itu orang ada yang bayar 25.000, ada yang 50.000, ikut sebulan. Habis itu bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Pas ketemu HPP Batch 8, itu baru saya bikin buku. Padahal kita mau bikin training offline. Flyernya sudah siap, ternyata ketemu Bu Corona sama Pak Covid. Kompak lagi di berdua. Kita, Ditanyain alamatnya di mana, Kak? ya, Saya ditanyain alamatnya dari mana terus Bu Corona. oh itu. Dari Wuhan. Itu dia kompak banget datangnya bareng-bareng di solid lagi couple ya kan, datang tadi undang, pergi juga enggak, pamit juga. Ya langsung. Alhamdulillah, Masya Allah akhirnya keluarlah buku Hypno Personal Problem. Bahkan saya bukunya aja enggak ada lagi saya yang ini ya. Baik, Lagi. maaf izin let's coach. Baik, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan untuk Zoom batch ini bisa membuka cakrawala yang dulunya sudah berkarat pemikiran atau mungkin sekarang sudah mulai membekas. Mudah-mudahan malam ini semuanya berkontraksi, ya kan? Berkontraksi untuk bisa tahu diri, berkontraksi untuk bisa berbenah diri, berkontraksi untuk bisa jauh lebih baik, ya insya Allah. Tapi dengan dipraktekkan, ingat bahwa sosial media digunakan bukan cuma hanya untuk menghabiskan paket data, tapi sosial media digunakan untuk bisa buat nilai manfaat, ya kan? Orang terkenal sekarang bukan nggak harus kita ketemu langsung ke depan. Dengan yang viral-viral saja orang bisa terkenal. Makanya gunakan sosial media ini, media online inilah untuk kita bisa naikkan personal branding kita. Ingat, personal branding cuma hanya satu, bagaimana kita bisa tahu yang menciptakan, bukan pencitraan. Kalau tadi saya jelaskan, kalau orang pencitraan, tolak ukurnya ada sama manusia. Oke, sebagai penutup, ada ayat pamungkas yang saya mendapatkan dari Magnet Rezeki, ya kan? Yaitu ayat pamungkasnya tentang rahasia keajaiban. Ya, kalau benar-benar mau amalkan, silakan. Kita buka Quran surat 65 ayatnya 7. Masya Allah. Ditutup dengan ngaji ya. Biar barokah. 65 ya? Ya, 65 ayatnya Itu sih. 7. Saya baca Silakan. artinya aja. Artinya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 7. 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.
dan orang yang berterbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah rahasia keajaiban. Oh, kenapa baru di-share? Ya, apa yang terjadi? Rahasia keajaiban. Kadang orang kalau mau prinsip jualan, apa yang terjadi? Biasanya modal sekecil-kecilnya biar untung sebesar-besarnya. Ya, itu prinsip yang itu masih banyak orang dilakukan. Padahal konsepnya bukan itu. Ya, coba kita lihat bagaimana surat 65 ayat 7 menjelaskan bahwa hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah ya menurut kemampuannya. Berarti orang yang mampu adalah orang yang lapang. Oh, ini orang yang lapang ya, yang punya harta nih, tah ilmu, tah tenaga atau harta itu berikan menurut kemampuannya. Berarti kalau orang yang lapang sedekah itu sudah sangat wajar. Berarti Allah tuh menyuruh. Bahkan ternyata Allah bukan nyuruh itu saja. Dan orang yang disempitkan rezekinya dalam kondisi yang lagi sulit, tapi kita disuruh untuk bisa memudahkan kesulitan orang lain. Itu namanya giver mentality. Kondisinya kita lagi sempit dada, suruh untuk melapangkan dada orang lain. Kita lagi rumit, rezeki lagi sulit, lagi sempit, tapi kita disuruh untuk apa? Bersedekah. Berarti ayat ini ada rahasia keajaiban menurut Allah yang Allah mau. Apa rahasia keajaibannya? Allah jelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya. Bayangin ya, artinya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersedekah. Allah tidak memikul beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita untuk bersedekah. Allah nggak pernah ngebebani kita kok. Jadi jos saja. Baru setelah kita sadar bahwa dalam kesulitan kita masih bisa memikirkan kehidupan orang lain, tadi mi-nya, mikirin kehidupan orang lain, ini sebenarnya ayat mi ya. Mikirin kehidupan orang lain. Apa Allah jelaskan? Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Masya Allah. Ya, berarti apa? Nggak usah khawatir. Kondisi kita lagi sakit, tersakiti, tapi kita tetap bisa mengobati orang. Kondisi kita lagi banyak kebutuhan, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan orang. Kondisi kita lagi dizolimi, tetap kita bisa jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu keren. Kata Allah apa? Ba'da yusri yusra. Allah akan melapangkan sesudah kesempitan. Jadi personal branding yang sebenarnya itu apa? Give, 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 baru receive. Ya, beri, 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 baru terima. Terima. Itulah networking yang sebenarnya. Kalau ketemu orang baru, gimana caranya kita bisa membantu duluan? Gimana caranya kita bisa melayani duluan? Jangan nunggu dilayani. Itu prinsip yang sebenarnya. Kalau kita sudah berinteraksi sama orang, bagaimana caranya kita jangan jadi mental peminta, tapi kita mental pemberi. Kalau ada orang yang susah, gimana caranya? Fastabiqul khairat. Kita duluan yang berbuat baik. Jangan nunggu orang baik untuk berbuat baik, baru kita ikut-ikutan baik. Ingat, ini konsepnya. Inilah personal branding yang sebenarnya. Tadi kita ngebahas personal branding secara dunia, dan sekarang kita bahas bagaimana personal branding secara akhiratnya. Lahirnya dapat, batinnya juga dapat. Maka di surat 65 ayat 7, kalau bunda-bunda lakukan, insya Allah
Allah itu akan cemburu sama orang-orang yang ketika dia dalam kondisi susah, dia masih bantu orang lain. Siap, siap, siap. Artinya apa? Jangan banyak mengeluh. Gak usah ceritakan kepada orang lain kecuali kebahagiaan. Jangan tampakkan kepada orang lain kecuali senyuman. Oke ya, prinsipnya Siap. sadar ya. Kalau misalnya nggak sadar diri, masih belum Ceritakan. sadar juga, banyak-banyak istighfar. Insya Allah. Ya. Dan ini kalau saya ngezoom kayak begini, jarang saya share-share juga ke orang tentang. Jadi ya emang yang private aja intensif, yang benar siap dengan hatinya, yang emang siap harus disakiti, siap menerima, siap diperintah, harus siap. Ini tadi kalau misalnya coach saya kayak ngezoom nggak bisa, sudah. Berarti Nggak pada usah ikut. yang ikut, yang daftar ada 36 loh. Tapi yang ikut cuma 27. Berarti ya Allah izinkan 27. Kita nggak tahu. Ini padahal sudah berbayar loh. Masih banyak alasan. Apalagi yang gratis. Nah, nggak saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong ya. Hanya yang hanya yang hanya yang tertentu Coach, yang bisa ikut itu. Makanya Hanya yang terpanggil ini Masya hatinya. Allah ya, ilmu itu benar-benar nur ala nur. Ya kan, ilmu itu tuh cahaya akan masuk kepada orang yang dia punya cahaya juga. Jadi nyambung. Makanya 27 juta ada di Coach, 22 ada di yang gratis. Jadi Masya Allah yang berbayar justru lebih banyak. Masya Allah ya. Inilah. Jadi salah satu rezeki adalah apa? Ketika kita belajar, kita paham, dan kita hayati, kita praktekkan. Itu adalah rezeki yang sebenarnya. Jangan sampai kebalik bahwa rezeki itu adalah yang kita pegang, yang kita rasakan. No. Justru rezeki adalah ada di proses ketika kita menikmati ilmu itu sendiri. Makanya kalau misalnya belajar nggak ada kontraksi, berarti Anda cuma hanya pura-pura belajar. Bisa jadi. Duh, Ya benar kena ini. lagi. Sengaja nih sampai jam Kena 10.15. lagi. Kalau kita mau mikir-mikir, ngapain ikut Zoom sampai jam 10.15, mendingan dibawa tidur. Selesai kan? Itu kalau Iya. otak, akalnya yang mungkin ya sudahlah ngapain aja. Orang coba ngobrol-ngobrol doang kok. Ya silakan, monggo. Iya. Kan? Tapi inilah kita bukti bahwa kita ini benar pengen ada kebaikan, pengen ada perubahan. Ya itu apa? Perubahan minimal sama diri kita sendiri. Baru untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Dan saya berbicara gini adalah it's motivate myself. Saya bermotivasi diri saya sendiri. Ya kan, saya harus menghargai bunda-bunda semuanya yang sudah berkomitmen, dan saya juga harus bisa mempersiapkan apa yang harus saya berikan. Artinya banyak cara untuk berbuat baik. Jadi no reason ya to do the best. Jadi sudah nggak ada alasan lagi untuk kita nggak melakukan yang terbaik. Ingat Coach, yang terakhir tadi, Coach, yang mana? belum tercatat nih yang terakhir, yang Allah akan cemburu ketika melihat seseorang yang sedang dalam kesusahan tapi masih bisa membantu. Jangan Jangan tampakkan, ceritakan kepada jangan orang lain. tampakkan itu. Itu Jangan tampakkan apa? nanya ini oh, ucapan saya tadi. Ya, ya. Oh Masya Allah, Ya. kirain ada Jangan ayatnya. Oke baik tampakkan. ini. Enggak, Baik. bukan. Oh jadi Yang gini ya. terakhir. Ya, Kata-kata yang jadi terakhir. gini. Artinya gini, jangan tampakkan kepada orang lain kecuali senyuman. Jangan ceritakan kepada orang lain kecuali kebahagiaan. Ya, Allah itu akan cemburu sama orang-orang yang dalam kesulitan tapi masih bisa membantu, memudahkan orang lain. Di-chat aja udah. Selesai, Coach. Udah. Jangan ceritakan Chat aja udah. orang lain kecuali Pagi juga kok. Kecuali kebaikan. Oh baik, Ya. saya chat Bunda ya. Karena emang ini nggak ada di slide. Inilah asiknya Zoom itu antara yang di slide sama yang di situ berbeda. Ini asiknya begini. Udah di-chat aja. Oke, Kalian baik ya. mama. Ya, jangan jangan tampakkan kepada orang lain kecuali senyuman. jangan Jangan ceritakan ceritakan kepada orang lain
Saya udah pernah ya. kebahagiaan, Kebaikan. kebahagiaan. Apa saya baca di Instagramnya Coach Saiful apa ya? Nah, Iya, itu ada di Kayaknya iya deh. motivasi coach. makanya Makanya jangan cuman nggak asing. ya emang gak asing, makanya sering-sering kepoin. Mau kepoin kadang males Coach, paling dibaca-baca dong, udah gak usah komentar. Oh, harus komentar dong. Itu namanya cuman baca Kayaknya doang nggak mau komentar. Itu kalau bahasanya tidak tahu terima kasih, itu ibaratnya begitu. Betul. Coach, kayaknya di yang tematik suka, juga perlu tuh yang cerita suka begini. baca coach punya terus ditulis dapat apa coach? Dapat mangkok. Apanya? Oh, di like aja coach. Oh, saya Aja, kasih Coach. like-nya love lagi ya. Love ya, Nah, like love. si Sapriani ini udah dapat dari coach, di-share lagi kepada orang lain. Dapat apa saya nih? Mangkok ya caknya. Masya Allah. Saya mau dapatnya Kalau nggak salah, smile. di TikTok juga ada ya Coach ya? Di TikToknya ada ya? Banyak di TikTok juga ada juga Iya di kata-kata Instagram. motivasi. Bunda, sering-sering lihat coach punya komen apa tuh status. Banyak kali kata-kata mutiara. Saya sering ambil statusnya dia, Bu. Nah, bayar tuh. Bukan comot. Tapi izin dulu. Jadi kalau udah biasa ngambil di situ, penuh bukunya, nggak cukup nanti dia ngolah. Militan lah, yang militan lah, yang 4M lah, ada semua. Istiqomah usaha dan doa, militan 4M. Oke, ada yang mau bertanya? Ingat ya. Saya mau nanya lagi nih, Coach. Oke, silakan. Saya kan mau bikin VT yang di TikTok itu kan untuk ini apa tematik untuk Google Map ya, Coach ya. Ya. Nah, terus yang ke IG-nya, apakah harus saya pakai tematik juga? Ya, Kalau menurut saya sih, maksud saya gini, apa di IG saya pakai cara lain? Tadinya kan IG itu saya untuk jualan, sekarang kan nggak jualan gitu. Jadi, apakah itu untuk senang-senang? Maksudnya bukan senang-senang saya mau gini-gini enggak loh, Coach. Maksudnya untuk motivasi yang lain gitu, Coach. saran saya fokus sama satu, tapi isinya tuh sama. Mau TikTok tentang tematik, mau Instagram tentang tematik, sudah share semuanya. Itu aja kali ya. Itu akan lebih mengkerucut, orang lebih fokus begitu, lebih Oh enak. gitu ya. Kayak saya Jadi sendiri aja, TikTok sama Instagram disamain aja. samain saja. Siap. Saya kadang nyamain semua. Makanya saya insya Allah mau konsisten ketika mau posting itu saya harus menelaah dulu apa yang saya posting. Kadang postingan saya itu dari jawaban teman-teman loh. Iya. Tanpa sadar. Ya kan? Bahkan buku Hypnopersonal Problem itu bukan dari buku saya. Itu buku jawaban teman-teman yang saya rangkum. Itu. Dan saya pakai dengan ilmu Magnet Rezeki yaitu Garap Butala. Ketika beli buku Hypnopersonal Problem, saya minta jangan dibaca dari awal. Saya gituin. Dan ada terjadi. Ada yang baca dari awal, kok kayaknya sama aja kayak motivasi biasa. Saya tanya, ibu bacanya dari mana? Dari awal. Selesai urusan. Pas Jadi, ketika dia beli buku, terus apa? Pas beli buku, oke, jangan baca dari awal. Silakan ambil ngacak. Masya Allah, tabarakallah, itu hampir, ya ini bukan apa-apa ya. Pas ketika buka, pas dia baca, adalah masalah yang benar-benar dia rasakan. ini maksudnya gini loh, Coach. Ketika kita lagi jangan dari masalah apa, kita cari masalah itu di buku di hipno Bukan apa begitu. namanya? Bukan. Maksudnya Diacak. Buka saja. Pertama kali oh buka. berarti kayak Garbutala gitu, Yes. Coach. Ya, karena di situ lebih banyak Al-Quran dan kata-kata motivasi. Jadi ketika dibuka, plek sudah. Itu yang dibaca. Ya, tentang ujian itu rezeki, terus tentang ada beberapa lagi poinnya ada juga. Ya. Asal buka buku Ya, aja Coach. kalau ada masalah, asal buka buku Bagus. pasti itu ada solusinya. Nah, Bu Endang udah merasakan ya. Ya, Bu Endang sudah punya bukunya ya, Bu ya? Ya, sudah pernah. Masya Allah. Sampai ada bukunya yang sudah sampai udah sampunya lah sudah hampir sobek-sobek. Tapi masih Bukunya di mana, Coach? apa? Sudah ada lagi bukunya, Bu. Di mana? Bukunya sudah tidak ada lagi. Jadi Sudah saya ada. belum nyetak lagi. PDF. Tapi PDF-nya ada. Tapi mohon maaf kalau saya share PDF dan nggak dibaca, percuma. Dan saya Kalau PDF kan nggak bisa buka di ngaca. saya bukan hanya di PDF saja, bahkan di ini saya itu sudah ada Hypnopersonal Problem di sini. Langsung ketika klik, ya kan keluar bukunya.
Oh, mendingan gitu aja. Ya cuman kan nggak bisa diajak bukanya. Oh bisa dong, ketika Bisa. buka langsung aja Bismillah ya kan, scroll Iya, langsung. mendingan gitu. Pasti buka, tek halaman berapa, tentang Padahal, apa. Nah, Itu padahal kalau Ini kalau kalau rajin gitu buka ya. ini apa, kos juga bisa sekarang kalau saya share PDF, mau nggak nanti semacam kayak Garputala share, dan ketika itu rasa yang sama coba ceritakan, dan itu banyak yang terjadi. Ternyata oh iya Pak, saya lagi ada masalah begini, ternyata kok nyambung sama ini ya, baru jelaskan. Dan ini buku ini udah saya pernah bedah juga, saya bedah satu persatu Kirim saya PDF. ya Kirim PDF bisa kita bisa, PDF cetakkan. juga bisa. Oke, nanti saya akan share di batch Iya, ya. boleh dong. Oke, malam ini saya share. Masya Allah banyak banget di bonusnya nih. Dapat PDF You Do, ya kan ada. Itu yang ada 225 halaman. Dapat buku Hypno Personal Problem. Yang itu sudah kami wakafkan ilmunya. Jadi silakan bisa dipakai, mau dicetak silakan. Dapat lagi masuk ke grup SLTM. Dapat 3. Ya hari ini yang ikut. udah malam kan. Ntar kesiangan malamnya. Oke. Baik, terima kasih karena sudah jam 10:30. Alhamdulillah, kita tutup tadi dengan Al-Quran surat 65 ayat 7. Saya akan closing statement dulu ya. Insya Allah ketika kita ingin menjadikan diri kita lebih baik, maka jadikanlah kebaikan ini bukan karena untuk manusia, tapi memang benar kita pengen nyari ridhonya Allah. Kalau kebaikan itu karena niat Allah, jangan berhenti karena omongan manusia. Halo. Ya, di surat 65 ayat 7, kalau Allah sudah ngasih ujian, berarti Allah sudah ngasih kesempatan kelapangan setelah kesulitan. Dari saya sekian, insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Dan jangan lupa tugas-tugasnya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan juga bisa jadikan pemberat amal kita di yaumil akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Bunda semuanya. Saya Nur Diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.